Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika ya untuk kelas 9. Kali ini Miss akan bahas tentang listrik statis, bagian benda bermuatan listrik. Ya, semoga kita bisa belajar dengan baik. Ya, mari kita ikuti bersama. Diawali dengan kompetensi dasar. Ya, untuk kompetensi dasarnya yang pertama memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Ya, kemudian yang 4.4-nya itu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kegiatan keterampilannya. Yang ini kegiatan pengetahuannya. Ya, jadi nanti akan ada nilai keterampilan untuk bab ini. Untuk sebagai pendahuluan kita lihat videonya dulu ya. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil. Kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Nah, itu tadi adalah fenomena dari listrik statis gitu ya. Kita lihat. Ini juga ya. Contoh lainnya ada sobekan kertas yang kita dekatkan dengan penggaris yang sudah digosok. Maka sobekan kertas ini akan menempel gitu ya. Nah, kita lihat mengapa penggaris plastik yang digosok pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil. Nah, ya, dan untuk menjawab pertanyaan ini harus tahu dulu, memahami dulu ya apa itu tentang atom gitu ya. Nah, ini ya, kalau kalian mau tahu listrik statis itu artinya listrik yang tidak mengalir ya, atau statis lawannya dari dinamis. Kita lihat tentang atom ya. Kita lihat ya, ada suatu zat ya. Di zat ini kita ambil sedikit saja ya dari ujung ini ya, maka dia akan terdiri dari atom. Jadi zat ini terdiri dari banyak sekali atom gitu ya. Nah, atom ini di satu titik atom ini terdapat seperti ini. Ada yang namanya inti atom dan ada namanya elektron. Jadi inti atom yang di tengah, ya ini elektron yang mengelilinginya ya. Dan di inti atom itu terdapat proton dan neutron ya. Proton neutron ini adanya di inti gitu. Ya. Nah, ini nanti kalian akan pelajari ini ya di semester 2 lebih lengkapnya lagi ya. Ini hanya pengenalan sekilas aja untuk tentang atom. Ya, partikel penyusun atom. Ya, proton adalah muatan atom yang bermuatan positif ya. Neutron adalah yang tidak bermuatan, elektron atom yang bermuatan negatif ya. Ini pengertian seperti ini. Jadi, atom itu terdiri dari inti atom dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom.
Selanjutnya kita lihat susunan partikel pada zat padat. Ya, seperti ini partikel zat padatnya. Kemudian dia berpisah. Kita ambil ya, kita potong. Kemudian kita potong lagi. Ya, nah, baru dari satu partikel, ya, bentuknya atom seperti ini. Gitu. Untuk memperjelas kalian, ya. Nah, kita lihat atom terdiri dari partikel-partikel antara yang tadi proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Ya. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Dan atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Ya, ini. Jadi kalian harus pahami ini. Ya. Jadi kenapa atom disebut bermuatan positif? Karena dia kekurangan elektron. Ya, bukan kelebihan positron. Ya, atau kelebihan proton, bukan, ya. Atom bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron, bukan kekurangan proton, gitu. Ya, diperhatikan kenapa? Karena elektron tadi kan adanya di luar, ya, mengelilingi. Jadi itu ya, elektron itu yang akan bisa keluar masuk dari atom, gitu. Nah, menyimpulkan. Nah, di sini ada misalkan simpulkan, tetapi kalian yang melengkapi, ya, menyimpulkan tentang atom, kalian yang melengkapi untuk tugas pertama. Catat ya, untuk tugas pertama. Nah, yang pertama, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik. Maksud bila mana itu artinya apa? Kapan ya? Kapan sebuah atom dikatakan netral gitu? Atau kapan atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Maksudnya. Ya, pada saat kapan? Ya, pada saat bagaimana? Bila mana atom netral dapat menjadi, kamu jawab. Ada berapa jenis muatan listrik? Ya, kamu jawab. Ya, bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut kehilangan berarti dia akan kekurangan elektron dan menjadi muatan jenis apa? Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Bisa ya? Ini tugas 1. Soalnya gampang. Cuma 4 ya. Silahkan dijawab nanti. Nah, untuk selanjutnya kita lihat video ini ya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu tinggal digosok-gosokkan saja ke rambut kayak gini nih. Nanti rambutnya bakal berdiri. Atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke langit-langit rumah. Kayak gini jadinya. Bisa nempel loh balonnya. Nah, bisa dicoba berkali-kali. Nah, ini bukan balon terbang, ini balon yang menggunakan listrik statis untuk menempel di langit-langit rumahnya. Nah, teman-teman kalau nggak percaya bisa coba juga cek ke tangan kayak gini. Nah, bisa nempel ke tangan kayak gini. Asik banget kan buat coba di rumah. Karena adanya listrik statis tadi, balon ini bisa nempel di tangan kayak gini dan nggak jatuh walaupun digoyang-goyang sedikit kayak gini. Oke, next. Untuk percobaan berikutnya, ini gampang banget, tinggal disiapkan botol dan 2 buah sedotan kayak gini. Dan usahakan sedotannya itu sedotan yang bengkok ya, biar setahu saya sih ini paling gampang untuk menghasilkan listrik statis. Jadi teman-teman bisa gosok-gosokkan sedotannya kayak gini, bisa pakai tangan ataupun pakai tisu sampai terasa agak panas sedotannya. Dan selanjutnya 1 buah sedotan diletakkan di atas tutup botolnya kayak gini. Dan sedotan yang lainnya tinggal diarahkan ke sedotan yang digosokkan. Bisa kelihatan sedotannya bisa gerak sendiri karena adanya gaya tolak-menolak antara muatan yang sama pada listrik statis ini. Nah, bisa dicoba aja teman-teman ya, ini gampang banget soalnya.
Oke, next. Di video berikutnya ini gampang juga, tinggal siapkan aja bahan-bahan berikut ini. Ini bahan-bahan yang gampang banget ditemui di rumah teman-teman, jadi nggak usah repot-repot cari barang yang susah untuk praktikum kali ini. Dan yang teman-teman lakukan adalah kayak gini. Buka tutup pulpen dan ambil dalamnya kayak gini. Selanjutnya ada penghapus ataupun sesuatu yang bisa digunakan untuk menancapkan pulpennya. Tinggal pulpennya itu ditancapkan aja tuh, dilubangin penghapusnya, lalu ditancapkan dan usahakan ujung yang tajamnya menghadap ke atas. Bisa pakai pulpen atau pakai pensil. Lebih enak sih kayak gini, pakai ujung pulpen karena lebih tajam. Selanjutnya siapkan kertas kayak gini, lalu dilipat sesuai dengan petunjuknya. Nah, dilipat dua, diagonal dan horizontal kayak gini dan membentuk sebuah bentuk kayak gini. Di ujungnya agak ditajamin kayak gini. Nah, dan selanjutnya ujung yang tajam itu tinggal diletakkan di atas isi pulpen tadi. Ini kayak gini. Dan selanjutnya teman-teman tinggal siapkan listrik statisnya. Di sini kita bisa menggunakan pulpen atau kain wol atau tisu untuk menghasilkan muatan listriknya. Tinggal didekatkan pada kertasnya dan kertasnya akan bergerak sendiri seperti magic. Kayak gitu. Teman-teman juga bisa coba gunakan hal yang lain kayak ini, penggaris mungkin, ataupun juga menggunakan PVC atau pipa balon. Nah kayak gini, PVC juga bisa. Jadi kalau teman-teman alatnya nggak ada alasan nih nggak mencoba karena nggak ada alatnya. Oke, selanjutnya next, di sini kita punya tusuk gigi. Nah, tusuk giginya tinggal kita tandai di tengah, pas di tengah ini. Ini agak sulit sih buat dilakukan, tapi coba aja. Tinggal tusuk giginya ini diletakkan di atas koin. Nah, selanjutnya teman-teman kalau punya toples plastik tinggal ditutup menggunakan toples plastik kayak gini dan tinggal didekatkan muatan listriknya ke toples tersebut. Nih, lihat di tusuk giginya itu bisa gerak sendiri karena adanya muatan listrik dari yang teman-teman dekatkan. Oke, next. Nah, percobaan berikutnya ini agak asik buat dilakukan. Teman-teman bisa menyiapkan sebuah kaleng bekas minuman dan tinggal dia siapkan saja listrik statisnya, bisa pakai balon atau pakai sedotan tadi yang sudah digesek-gesek oleh rambut ataupun dengan bahan lainnya, tinggal nanti ditarik kayak gini nih. Ini bisa juga digunakan sebagai perlombaan balap kaleng mungkin teman-teman di rumah. Oke, next. Nah, di video yang terakhir di sini ada balon yang bisa menggerakkan air kayak gini. Ini karena adanya listrik statis, teman-teman tinggal siapin keran air yang mengucur airnya sedikit kayak gini, lalu tinggal didekatkan balon atau sesuatu yang bermuatan listrik kayak gini mendekati balon tersebut. Jadinya bisa bengkok di airnya kayak gitu. Oke.
Nah, baik. Ini akan menjadi contoh praktikum kalian yang pertama pada bab ini. Ya, tadi ada 5 ya. 5 atau 6 tadi saya lupa. Kamu ambil saja 3 macam ya. 3 macam praktikum ya yang kamu mencontohkan gejala listrik statis ya. Kamu buat dalam satu video, kemudian kamu kirimkan. Cara yang paling mudah, bebas. Kamu bisa perlihatkan, bebaskan mau yang mana saja dari contoh-contoh tadi, atau mungkin kamu browsing sendiri, kamu bisa menemukan atau mencari sendiri ya, selain yang ada di video tadi boleh. Ya, yang penting ada minimal 3 ya, 3 percobaan tentang gejala listrik statis dalam satu video gitu ya. Nanti karena upload di LS ya, jangan lupa dikasih nama ya, dikasih nama di LS-nya. Oke ya. Nah, bagaimana sih mendapatkan muatan listrik pada benda? Ya, yang pertama yaitu dengan menggosok ya. Ini ada awalnya, ini ada kain wol ya, ada plastik ya, batang plastik kayak misalnya kayak tadi contohnya di praktikum itu bisa penggaris plastik atau pulpen ya, pulpen plastik gitu ya. Nah, kemudian digosok. Perhatikan, nah, dia akan terjadi perpindahan elektron ya. Nah, kita lihat banyakkan mana elektronnya, kain wol atau plastik? Iya, banyakkan elektron di plastik ini karena elektron yang ada di kain wol pindah ke sini gitu ya. Jadi ini bermuatan negatif, ini akan bermuatan positif gitu ya. Nah, kita lihat jadi plastik yang digosokkan dengan kain wol ya. Kita akan lihat maka plastik akan bermuatan negatif gitu ya. Nah, kebalikan dengan dengan kain wol bermuatan positif ya. Jadi kain elektron plastik bermuatan negatif karena elektron dari kain wol pindah ke plastik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kebalikannya ya. Bagaimana dengan mendapatkan muatan listrik pada benda yang digosokkan juga tapi beda bahan. Bahannya di sini adalah kain sutra dengan kaca ya. Nah, bagaimana dengan kain sutra yang dengan kaca yang tadinya netral? Ya, kita lihat kalau di awalnya netral terjadi penggosokan, maka yang terjadi adalah ya negatifnya atau elektronnya ya akan pindah dari batang kaca ke kain sutra ya. Jadi kain sutranya akan bermuatan negatif, kacanya akan bermuatan positif ya. Kalau kita lihat dari sini terjadi perpindahan gitu ya. Kainnya bermuatan negatif, kacanya bermuatan positif karena elektron dari kaca pindah ke kain sutra gitu. Jadi harus difahami. Jadi yang berpindah itu adalah elektron ya, bukan protonnya. Ya, ingat ya. Jadi yang berpindah apa? Ya, elektronnya bukan protonnya ya. Jadi kalau yang kelebihan elektron dia berarti dia bermuatan negatif. Kalau kekurangan elektron berarti dia bermuatan positif. Nah, kita lihat interaksi antar muatan listrik. Ya, kita lihat sini. Ya, tadi kaca bermuatan positif ya. Kemudian didekatkan dengan kaca ya. Maka yang terjadi adalah kaca ini menjauh. Ya, artinya dia menolak gitu. Ya. Ya, kaca ini dia menolak di kaca yang bermuatan positif didekatkan dengan kaca lagi. Dia menunjukkan bahwa muatan sejenis bila didekatkan dia akan saling tolak-nolak. Gitu, ya. Nah, bagaimana dengan interaksi seperti ini? Plastik yang tadi bermuatan negatif ya, yang tadi kalau kaca bermuatan positif. Jika didekatkan bagaimana? Ya, dia akan ditarik
gitu ya, akan saling mendekat ya. Nah, akan saling tarik menarik ya. Jadi muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik ya. Filosofinya ya seperti kalian ya, wajar kalau kalian laki dengan perempuan itu ada rasa tarik menarik, itu hal yang wajar gitu. Filosofinya seperti itu ya, belajar muatan listrik ya. Yang tidak wajar itu kalau sama jenis gitu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini ya, semoga bisa difahami dengan baik ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan hubungi Miss Rahmi ya. Jadi tugasnya hari ini ada 2. Yang pertama menjawab kesimpulan tadi, tugas 1 ya. Yang kedua adalah praktikumnya. Silahkan kalian pilih, kalian cari dan membuat satu video untuk 3 macam praktikum. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.